Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ngopi, ngobrol pengalaman pribadi yang kali ini di episode 17 nih, udah lama banget nih kita belum bikin. Kita kedatangan tamu. Mas Diki Heru Martanto Tinggal di mana di PK3, Mas? di Blok D1 nomor 9. Nah, beliau adalah salah satu warga Pesona Kahuripan 3 ya. Tapi sebelum kita tanya-tanya sama beliau, mau dengerin apa pengalamannya, kita ngopi dulu. Oke guys. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Langsung aja nih, kita langsung ke pertanyaan. Oke. Sikat. Mas, boleh diceritain Mas asli mana Mas? Saya asli kelahiran Solo. Solo, kota Solo, bukan Solo yang KW, bukan Wonogiri, bukan Boyolali, asli Solo. Oh, iya. Tetangganya Pak Jokowi. Jokowi Pride. Nah, ini ngomong-ngomong, dari kapan nih merantau ke Jakarta? Saya ke sini 2011 Desember waktu itu. 2011. Ya, Cukup Desember lama. akhir tahun itu. Di sini waktu itu ada panggilan kerja di perusahaan karoseri mobil pemadam di Gunung Putri. Saya satu-satunya anak dari bapak saya tuh yang merantau awalnya. Tadinya emang ibu bapak itu anaknya kalau merantau nggak boleh. Cuman karena saya agak ngeyel, akhirnya saya berangkat, tapi juga berangkat sendiri itu. Cuman karena berani itu karena ada temen yang mau jemput di terminal, makanya saya berangkat. Ya. Tahun 2011 2011 Desember. 14 tahun ya Mas ya? Hampir 14 tahun. Nggak pindah-pindah itu Mas pekerjaannya? Itu kebetulan tahun kemarin bulan September saya resign. Oh. Jadi saya bergabung sama PT itu udah 13 tahun. 13 tahun guys, cukup lama Mantap. sekali. Itu wujud rasa syukur ya itu. Kalau saya nggak bersyukur mungkin saya bertahan 1 tahun. Jadi jangan banyak ada yang bilang kamu kurang bersyukur. Saya bersyukur itu nggak usah disebutin gitu. Yaitu masa saya kerja selama 13 tahun itu kurang bersyukur dari mana gitu. Karena kan manusia kan, setiap orang kan punya target masing-masing. Iya, betul. Dan kalau boleh tahu setelah itu ada kerjaan atau resign itu, habis resign kan pasti harus ada income kan? Iya. Apa yang dilakuin Mas? Kemarin ya sebelum resign sudah mulai tiap Sabtu Minggu, tiap ada hari libur saya ada kerjaan di rumah. Pertama itu. Kedua, selain selain itu, alasannya itu saya tuh pengen jadi orang yang gaji karyawan, meskipun karyawannya cuma satu nggak masalah. Jadi jangan yang digaji terus gitu. Paling nggak itu, walaupun cuman sehari 80.000 atau 100.000, paling nggak saya sudah bisa gaji karyawan gitu. Nah, itu saya rasakan pas masih kerja. Di weekend kita kerja di luar, ternyata teman-teman banyak yang ikut, dan itu saya bisa ngasih mereka gaji meskipun nggak besar, dan itu pun mereka juga merasa senang. Terus ada kebanggaan tersendiri. Oh, ini tuh rasanya jadi bos, walaupun baru bos receh ya kan. Kayak gitu. Ya, minimal tujuannya kan membantu membuka lapangan pekerjaan ya kan. Iya. Boleh diceritain nggak sih pengalaman sebelum tinggal di PK3, karena kan pasti di sana juga ada sebuah lingkungan yang mungkin nyaman juga, dan terus pindah ke PK3, gimana perbedaannya Mas? Ya kaget sih, ya ada kagetnya juga. Dulu sebelum di sini saya 8 tahun itu tinggal di perumahan, itu ngontrak perumahan milik tentara, yang mana tentara itu
udah punya rumah dinas, sudah punya rumah lain, dan itu yang penting suruh jagain. Dari saya masih bujang sampai udah nikah itu di situ sama temen. Nah, perumahan itu 2006. 2000. Oh, perumahan Iya. pertama kali dibangun. Jadi saya tinggal di situ selang 4 tahun 3 tahun udah pada lunas. Jadi yang tinggal di situ tuh mayoritas senior, bapak-bapak senior yang udah punya anak udah besar-besar gitu. Jadi di situ saya banyak temukan pengalaman-pengalaman. Saya di situ kan orang yang muda, di situ emang termasuk anak muda di situ, tinggal di situ. Lu banyak banget pengalaman-pengalaman hidup, dari kerjaan, dari lingkungan keluarga, lingkungan bersosialisasi, ya itu bermasyarakat, itu banyak banget saya temukan. Nah, sebenarnya di komplek perumahan itu masih ada lahan kosong, lalu dibangun perumahan baru tuh. Itu juga yang saya temukan di PK3 ini sama dengan di perumahan baru yang dekat saya itu waktu itu. Jadi orang-orang baru, usianya mayoritas masih muda, emosinya masih menggebu-gebu ya kan, egonya ya kan, semangat sama emosi ya kan. Nah, ini saya temukan di PK3 juga. Cuman karena saya udah pernah tinggal di perumahan yang lama itu, ini saya sama istri itu kayak kaget tapi nggak terlalu tantrum gitu loh, nggak terlalu tantrum gitu. Oh, ini loh, ini namanya perumahan baru ya kayak gini gitu. Ya kita PR-nya ya siapa yang bisa ngasih contoh yang baik, siapa yang bisa bertahan, bukan malah kabur dari situ gitu. Nah, itu emang kita sebagai yang udah pernah tinggal di perumahan, kita yang ngertiin karena orang baru tinggal di perumahan itu ibaratnya seperti udah wah banget menurutku loh. Sementara ini perumahan subsidi, kalau kita sering bilang tuh perumahan kaum duafa ya kan, bilangnya gitu. Emang iya kalau karena memang MBR sih Mas. Nah, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, gitu. Kalau kita berpenghasilan tinggi, kita nggak ngambil di sini, guys. Dan memang nggak masuk, Mas. Kan ada ada standarnya kan? Itu. Itu sih bedanya itu ya. Ya saya maklumin aja lah gitu. Memang kadang-kadang juga nguras emosi juga. Ini orang-orang susah banget sih diatur, susah banget. Kita sebagai saya juga pernah jadi pengurus ya. Itu kita udah ngurus, kita nggak digaji, kita niatnya sosial biar ada yang manajemen ya kan, keuangan lingkungan ya kan, mengatur buat apa, terus sebagai jembatan hubungan ke desa segala macem. Tapi masih aja dia disalahin, baik salah tambah salah. Ya Tuhan, karena emang nggak di sini doang, di mana-mana kayak gitu, ya udah kita maklumin aja, kita jalanin aja sih selama ini gitu. Kalau untuk kesel dongkol ya namanya manusia, adalah wajar, itu biasa. Tapi ya mudah-mudahan dengan etikat kita untuk membantu lingkungan supaya lebih tertata, baik dari administrasinya ya kan, terus IPL-nya biar bisa tersalurkan dengan baik, lingkungan bisa membangun lingkungan bisa lebih baik lagi, karena kan nggak mungkin lingkungan itu kalau nggak ada yang mengarahkan atau nggak mengurusi, nggak mungkin rapi dengan sendirinya kan. Karena kembali lagi kesadaran warga itu kan belum sepenuhnya sadar batasan-batasannya ya kan. Termasuk kayak kan kita nggak boleh membangun di luar batas tanah kita. Terus apalagi masalah sampah ya Mas ya. Itu sangat krusial, jangan sampai kita tinggal di lingkungan yang kumuh ya Mas. Apalagi rumah-rumah yang belum ditempatin, teman-teman tolong ya dikondisikan, meskipun belum dihuni, minimal koordinasi dengan ada tetangga, tolong di monitoring supaya
buat teman-teman yang udah menempati kan punya anak kecil yang bermain di situ dan mungkin sudah dibersihkan rumahnya, sedangkan sebelah karena nggak ditengokin, nggak terawat atau segala macam kan jadi kumuh nanti Ya. Mas ya. Itu juga kan mengganggu lingkungan juga kan. Ya itu PR juga itu. Apalagi yang benar-benar nggak dirawat ya. Kalau kita sebagai pribadi yang nggak suka seperti itu, ya kita pasti bersihin itu. Iya. Cuman kan masa iya ngandelin tetangga yang rajin terus gitu. Iya, Kalau enggak, betul. kalau bisa tuh kesadaran ya kan. Kalau nggak mau ngebersihin, bayar kayak 100.000 ke orang sehari suruh bersihin Iya, gitu. iya. 3 bulan sekali apa 5 bulan sekali nggak masalah. Nah, Menurut saya sih gitu. Cuman ya kalau saya pribadi kan emang ya nggak suka, takut ular saya mah. iya, Takut iya, ular iya. binatang-binatang kayak gitu ya. Kalau lagi senggang, pikiran lagi nggak apa ya? Sumpek ya. Sumbak ya kan ya saya bersihin Iya. gitu. Biasanya gitu sih. Karena memang kalau dilihat juga nggak sedap juga Mas ya. Iya, mengganggu sekali. Mengganggu pemandangan Mengganggu sekali. juga ya. Apalagi kalau rumput sudah ngarah ke jalan. jalan tuh. Iya, Udah betul. kelihatan jalan sempit banget gitu. Betul. Mas Diki termasuk aktif di lingkungan ya. Dan saya juga kebetulan sering komunikasi sama Mas Diki yang dimana beliau aktif pernah membantu saya di pengurus RW juga meskipun sebentar ya Mas ya. Terus di RT juga sempat kan kemarin? Sempat. Di RT terus di DKM juga ya Mas ya. Kenapa mau Mas? Apa yang mendasari Mas Diki mau terlibat di dalam kepengurusan yang dimana kepengurusan awal itu memang butuh meluangkan waktu, tenaga pikiran bahkan materi untuk lingkungan biar lebih tertata. Saya jujur, orangnya tuh nggak tega ngelihat orang kerja itu kayak sendiri, nggak ada yang bantuin. Misal di inilah DKM misalnya ya, ada marbot yang oke lah kita sebut marbot, tanggung jawab dia bersih-bersih. Nah, terus dia misalnya lagi bersihin karpet yang mana itu berat segala macam. Apa itu murni tanggung jawab dia semua? Itu enggak. Saya itu emang apa ya, dari dulu kayak gitu, lebih suka kerja kasaran ya, bukannya gimana ya, bikin pokoknya mondar mandir lah ya, bersih ya, bikinin minum segala macem. Yang penting kalau di Jawa itu yang muda kan yang ngeladenin, meskipun di situ ada yang lebih muda, cuman emang rata-rata saya ini sih di atas saya kan kalau di sini ya di PK3. Jadi kalau saya bikin minum itu emang dari dulu saya di Jawa tuh kalau orang nyinom, orang laden ke tamu itu yang muda-muda kan gitu. Emang dari situ. Terus yang masalah marbot tadi, kadang saya tuh sedih itu gini, mentang-mentang dia marbot, dia yang bersihin, sementara kita duduk-duduk ngopi itu atau gimana itu, sedih banget itu, saya jujur. Makanya kalau lagi ada waktu saya mending bantu gitu. Cuman ya kalau bener-bener nggak ada di situ ya mungkin saya ada kegiatan lain itu. Bayangin kalau ada organisasi sekelompok orang, bukan organisasi, di situ nggak ada, khususnya ini perumahan ya, nah itu di situ nggak ada yang ngurusin ya kan, apalagi di lingkungan yang bener-bener masih putih lah ibaratnya ya, belum ada apa-apa, jalur apa-apa ya Mas ya. Bayangin aja udah itu, bayangin aja pasti udah ketemu jawabannya. Nah kita di situ bukan nyari nama. Ngapain nyari nama, nyari duit apalagi, mending di kerjaan lembur ya kan. Ngapain. Jadi kita tuh ya mungkin orang yang masuk ke pengurusan tuh mungkin ada, intinya ada benih lah sosialnya itu, sosial ya itu ya yang saya bilang jiwa tuh sosial. Jiwa sosialnya itu ada gitu loh. Jangan dianggap nyari nama lah ini segala macem gitu. Cuman kalau saya nggak mau tahu segala macem, mending saya nggak usah ikut pengurus kan, mending saya fokus kerja kan. Gitu. Nah itu mungkin masyarakat yang tinggal di perumahan yang
tahu, pasti tahu pengurus tuh fungsinya apa. Terus saya sebagai masyarakat yang bukan pengurus itu kebantu nggak sih ada pengurus, itulah seperti itu. Intinya pengurus kita yang ngurus, tapi jangan lupa yang utama tetap keluarga, ya kan. Kalau ada kerjaan ya kita tetap utamakan pekerjaan dulu gitu. Itu Ya, aja sih. ya betul-betul. Karena sebetulnya membuat sebuah sistem di lingkungan yang benar-benar baru itu butuh Sabaran. sabar banget, Mas. Karena kita pasti berbenturan dengan adanya ormas, ya. Nah, kita kan ngalamin itu, Mas. Terus berbenturan dengan warga kampung yang mungkin masih salah paham gitu, dan alhamdulillah kita sudah melewati itu semua sehingga teman-teman keluarga besar PK3 bisa fokus untuk menata lingkungannya ya, Mas ya. Nah, terus buat regenerasi pengurus, Mas, karena yang tadi kita Mas Diki sampaikan bahwasanya kalau di lingkungan gak ada yang ngurus, ya kan, lingkungan pasti akan berantakan. Masing-masing pengen ini, tapi nggak ada yang mengarahkan, kan pasti nanti malah berantakan kan. Karena semuanya kan harus ada yang mengarahkan supaya mengambil titik kebijakan. Meskipun kebijakan itu kan nggak mungkin bisa menyenangkan semua pihak kan, Mas. Tapi paling tidak kebijakan itu mengarahkan kepada yang paling bermanfaat dan yang paling sedikit mudaratnya ya, Mas. Nah, itu pasti kan ada pertanggungjawabannya ya, Mas. Nah, alhamdulillah kita udah selesai masa baktinya sebagai pengurus, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang belum merasakan jadi pengurus, ya kan, ayo sama-sama dibantu dengan segenap waktu, tenaga, dan pikiran supaya lingkungan kita itu juga lebih rapih, ya kan. Kalau ada yang kurang-kurang ya kita bantu rapihkan sehingga kita semua bisa merasakan gimana sih caranya membangun sebuah sistem supaya kepengurusan selanjutnya itu nggak bingung, ya kan, Mas. Itu kan lumayan PR juga, Mas. Di lingkungan baru itu kan belum ada yang namanya pengelolaan sampah waktu itu, ya kan. Dan kebetulan sekarang kan kita sudah ada, ya kan, dengan pihak ketiga, Kang Aep kan. Dan terkait masalah sampah nih, Mas, apa nih yang bisa kita lakukan untuk bisa menyadarkan orang lain atau warga sekitar supaya mereka sadar bahwasanya sampah itu ya tanggung jawab masing-masing, ya kan. Dalam artian ketika dia makan permen, dia nggak boleh buang sampah sembarangan. Jadi artinya semua orang itu mempunyai tanggung jawab dengan sampahnya masing-masing. Nah, itu gimana biar tidak sembarangan buang sampahnya, Mas? Itu juga yang lagi relate ini ya, ditemukan kos-kosan atau apa tuh yang saya beberapa kali lihat di medsos ya. Kacau ya. Dibuka, penghuninya udah keluar atau kemana, ternyata dalamnya itu sampah. Ya Allah, masa dia bisa tidur dengan sampah itu yang nggak wajar gitu loh, penuh gitu loh. Itu kenapa nggak, saya juga bingung, ini penyakit atau apa gitu loh. Nah yang perlu kita tanamkan minimal dari keluarga lah, anak kita, istri kita lagi di jalan, apalagi di rumah, kita habis makan bungkusnya jangan ditaruh doang, apa langsung dibuang, atau kamu taruh dulu nunggu nanti apa gimana. Atau kita lagi di jalan, kita pengen ngunyah permen biar nggak ngantuk lah. Itu kan sekarang kan motor sekarang udah banyak bagasi depan ya. Kita tinggal taruh di situ. Kalau enggak ya di kantong. Itu nggak berat kok. Bukan sok bersih ya kan. Ya kalau itu menurut saya bukan sok bersih, cuman saya tanamkan ini ke istri sama anak saya kalau lagi di jalan. Ngelihat orang, apalagi dia naik mobil bagus lagi, buka jendela lempar sampah, itu sebel banget loh perasaan. Kamu bisa beli mobil bagus, apa salahnya beli tempat sampah mini yang buat di dalam mobil, buangnya nanti gitu loh. Betul. Itu kok kayak picek banget kayak gitu. Naik motor, ibunya di belakang nyedot es teh ya kan, habis langsung buang, kayak nggak punya dosa gitu loh. Padahal itu semua dicatat, itu nanti semua bakal dipertanggungjawabkan.
mungkin ada apa namanya ayat yang merusak muka bumi, manusia merusak muka bumi itu ya salah satunya yang kayak gitu menurut saya. Betul. Makanya saya tanamkan ke anak saya. Sampai sekarang pun anak saya kalau lagi jalan-jalan naik motor ngelihat orang kayak gitu pasti ngomel-ngomel dia. Gitu. Jadi orang ada, kalau kita sering bilang ya, oh, tukang sampah, yang bersihin sampah itu kita bilangnya tukang sampah, itu salah statement sebenarnya, salah kaprah. Yang sebenarnya tukang sampah itu orang yang suka buang sampah sembarangan, dari mobil langsung lempar, dari motor langsung lempar, itu namanya tukang sampah. Kalau petugas-petugas yang mungkutin sampah, ngerapiin segala kayak gitu, ngerapiin sampah segala macam, itu namanya baru petugas kebersihan. Jangan kita sebut sekarang itu tukang sampah, salah itu menurut saya. Teman-teman ya, ingat bahwasanya sampah itu benar-benar permasalahan yang sangat krusial, yang dimana mulai dari kita ya kan, supaya generasi selanjutnya lebih sadar akan sampah, sehingga tidak ada lagi namanya plang jagalah kebersihan, karena plang itu sudah ada di diri masing-masing, sehingga kita jadi tahu batasannya. Ketika memang kita membawa sampah bekas makan ya kan, atau minum yang ada nilai sampahnya, ya kita harus bertanggung jawab atas sampah itu ya kan. Kalau nggak mau apa namanya menimbulkan sampah, ya jangan makan minum di tempat umum gitu kan seperti itu kan, konsekuensinya harus seperti itu. Karena ketika dari kita sendiri nggak menyadari itu, gimana nasib anak-anak kita, karena mereka kan mencontoh bener-bener mencontoh apa yang dilihatnya. Anak-anak kita ngelihat kita buang sampah sembarangan tanpa disengaja, padahal kita tahu efeknya apa, dampaknya apa. Jangan menyalahkan pihak-pihak yang lain sedangkan kita sendiri nggak aware, ya kan. Termasuk kayak menutup got nih Mas, di perumahan-perumahan itu kan banyak yang dicor jalurnya, kan kita di depan ini kan ada got nih, nah sudah ada carport yang nutup atas got sekitar 3 meter, nah sebelahnya ditutup lagi, mungkin buat jualan atau apa segala macam. Padahal sebenarnya secara aturan kan nggak boleh ditutup semua Mas, karena ketika nanti mampet itu akan membuat repot pada saat penanggulangan banjir, sampah yang numpuk di situ Mas. Nah oke, mudah-mudahan ya nih teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa ayo kita sadarkan diri kita, keluarga kita tercinta dan sekitarnya untuk peduli dengan sampah. Jangan sampai kita menjadi contoh buruk buat generasi selanjutnya ya Mas. Apalagi anak kita ya kan. Iya Mas Didi kan tadi udah bilang resign dan ada kegiatan. Nah kebetulan beliau ini mau pindah lagi ke kampung halaman ya Mas ya. Boleh diceritain Mas kenapa bisa pindah? Sebenarnya bukan karena ada problem di lingkungan kan ya? Oh bukan. Bercanda, bercanda. Jadi apa ya, ya qadarullah itu ibu saya itu baru 100 harian. Hari apa itu? Selasa kemarin, minggu kemarin. Waktu itu pas masih ada itu ibu saya memang sakit. Cuman saya sama istri itu udah komitmen, ayo kita rawat ibu gitu. Tapi selama beliau sakit itu saya ajak ke Bogor, ke rumah saya ini di PK3 ini. Susah banget gitu maunya. Akhirnya yang ngerawat di Solo itu kakak saya, kakak perempuan gitu. Karena kita udah niat banget pengen ngerawat ya, udah membujuk itu nggak sekali 2 kali, sering. Bahkan kalau ibu nggak mau, dua-duanya ibu sama bapak ayo kita ajak kan, cuman dua-duanya nggak mau. Qadarullah, sebelum kita sempat ngerawat, ibu saya udah dipanggil sama Allah. Sementara sekarang bapak saya tinggal sendiri gitu, di satu rumah tinggal sendiri. Kalau kakak saya kan sudah punya rumah sendiri gitu kan, punya kesibukan sendiri juga lumayan sibuk sih beliau gitu. Akhirnya saya putuskan, saya, istri sama keluarga pindah ke Solo dengan maksud menjaga
hati bapak saya, biar bapak saya itu nyaman, ayem kalau bahasa Jawanya. Yeah. Kalau ayem itu apa ya, tenang, ayem itu insya Allah sehat terus, panjang umur gitu loh. Karena kenapa? Karena saya sudah nyesalnya itu kenapa nggak dari kemarin, saya pas masih ibu masih ada gitu. Nyesalnya itu namanya orang ditinggal orang tua itu nyesalnya luar biasa teman-teman, ya kan. Pesan aja ya, kalau selama masih ada ibu sama bapak tuh kalau bisa berbaktilah sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Meskipun kamu belum berhasil di perantauan atau di lingkungan dekat keluargamu, kamu belum menjadi orang yang berhasil, itu paling enggak cobalah dibikin seneng hatinya orang tua, biar dia panjang umur, nggak banyak pikiran, dia tenang. Memang dulu tuh banyak orang tua yang menginginkan, ada sih ya, anaknya merantau biar sukses. Ternyata giliran mereka masuk usia yang senja, ternyata mereka pengen ditemenin anak. Itu yang bikin ini ngomongin saya ya. Saya tuh nyesel kenapa saya harus 13 tahun di sini. Saya kenapa harus merantau selama ini? Kenapa nggak saya target sekian tahun, habis itu saya nemenin orang tua. Itu nyeselnya tuh karena setelah ibu saya nggak ada. Ya itulah namanya penyesalan terbesar tuh itu. Kalau menurut saya itu ya, pokoknya tadi yang pesan saya tuh, selama bapak ibu jenengan masih ada, bahagiain sebisa mungkin, meskipun nggak pakai uang, paling nggak perhatian, sering ditelepon, sering pulang nengokin. Ya kalaupun nggak bisa pulang sering, paling nggak nelpon. Sekarang kan juga zaman online ya, kita kalau pengen beli makanan kan nggak harus ke rumah, pulang ya, tinggal kita order yang dekat sana, bisa ngasih orang tua. Itulah paling nggak, itu wujud perhatian yang bikin orang tua tuh ayem, bahagia. Kalau bahagia kan nggak banyak pikiran ya, nggak stres, itu insya Allah panjang umur, sehat. Itu sih. Berarti alasannya itu ya? Alasannya sih itu, nemenin bapak saya biar nggak banyak pikiran. Nah terus kegiatannya apa nih Mas di sana nih? Kemarin itu saya kan udah hampir 3 bulan lebih itu. Kemarin itu sementara saya bantuin bapak saya. Bapak saya emang umur 62 tapi masih produktif, ngerjain mobil. Jadi mekanik mobil. Gitu. Jadi kalau waktu beliau sendiri itu dia nerima kerjaan yang ringan-ringan. Tapi karena sekarang ada saya yang kerjaan berat, kita kerjain bareng. Tadi selain bantuin bapak saya ngerjain mobil, bengkel mobil, ini kedepannya saya ini lagi merintis usaha di bidang kuliner, khususnya ayam sih ya, sementara ayam, cuman mau merambah ke lele. Sementara itu sih, kemarin sih sempat di PK3 udah sempet jualan beberapa bulan sih. Ya alhamdulillah lumayan juga sih ya. Nah, terus ini karena saya pindah ke Solo, ya mau nggak mau saya nyari pelanggan baru lagi ya. Ya merintis lagi lah. Ya bismillah, ya doain ya teman-teman, semoga lancar, dimudahkan, dikuatkan. Jadi biar apa ya? Biar semangat terus gitu. Jangan kendor. Kalau kata teman saya, ada teman saya itu, bos kok bisa kayak gitu sih, dia punya watak apa sih ya mas gitu, kok bisa sukses kayak gitu. Dia bilang gini, dia punya watak wani sama ngeyel. Kalau orang Jawa gitu, wani itu berani, ngeyel itu diartikan sebagai nggak kenal putus asa. Ambruk naik lagi, ambruk naik lagi, ambruk naik lagi. Itu ngeyel bahasa Jawanya gitu. Dia bilang kayak gitu juga, saya inget-inget sih sampai sekarang. Dia marketing pemadam kebakaran. Kalau ngobrol, kalau sharing gitu, sering kayak gitu ya. Kalau emang kata-kata kayak gitu yang bisa membangun semangat kita, mungkin betul. Mungkin ya namanya usaha itu, merintis itu nggak gampang ya. Yaitu nggak kita alamin doang, nggak kita alamin sendiri. Semua yang dulu sekarang besar, dulu juga kecil dulu. Dulu juga
apa terombang-ambing lah gitu. Cuman kita ya saya tuh punya impian, punya usaha sendiri ya. Syukur-syukur punya karyawan lah itu. Bismillah ya kan. Bismillah, Allah yang jamin rezeki kita udah terjamin. Di mana ada yang jual di situ ada yang beli. Iya, iya betul, betul. Betul Mas. Apalagi apa namanya? Dagang itu kan kalau di Muslim ya, Ya, 9 dari 10 pintu pintu rezeki rezeki adalah itu dari berdagang. berdagang. Ya, kita doain ya teman-teman, Oke. mudah-mudahan usahanya lancar, Amin, amin. dikuatkan mentalnya Nah, karena amin, mental bener. kalau pengusaha nggak punya mental yang Ya. kuat, itu kayaknya cuma nyoba sekali, habis itu Iya. ketika jatuh udah nggak Udah. lanjut lagi ya. Karena kalau usaha itu mudah, semua orang Hmm. pengennya jadi pengusaha Ya. kan, Hmm. nggak pengen jadi karyawan kan. Ya, betul. Nah, tapi mudah-mudahan Hmm. usahanya dilancarkan ya Mas ya. Amin, Dan amin. mudah-mudahan bisa membuka peluang buat apa namanya, lapangan pekerjaan baru, buat lingkungan di sana yang mungkin Ya. membutuhkan lapangan pekerjaan. Kalau saya ini mungkin saya ambil di usahanya kali ya, di topik yang usahanya. Ya bukannya sombong atau emang saya belum berhasil di usaha itu. Cuman paling enggak kita tanamkan ke diri kita mulai dari sekarang. Mindset kita itu jangan terus jadi karyawan kalau bisa loh ya. Karena bos kita itu juga bukan karyawan gitu loh. Nah, mungkin kamu harus rajin segala macam. Yang kita contoh itu siapa? Owner aja. Owner itu dagang loh dia gitu ibaratnya. Dagang apa? Ya kalau kita ngerjain mobil ya dia dagang mobil. Gitu. Nah, paling enggak kita mulai dari situ gitu. Jadi biar ada apa? Pemikiran maju gitu ya. Ya emang dunia ini semua tentang apa? Marketing kan? Jual beli. Iya, emang itu sih. Kalau yang saya sering lihat di medsos, saya alamin gitu. Motivasi dari motivator itu. Terus tapi sebenarnya motivasi yang paling ngena itu sebenarnya motivasi yang dikeluarkan dari mulut seorang owner langsung, bukan seorang motivator. Jadi misal dia cerita, saya tuh dulu awalnya gini. Nah itu benar-benar murni gitu. Meskipun ada yang ditambah-tambahin apa dikurang-kurangin mungkin karena nggak sepenuhnya mereka buka semuanya. Cuma kita ambil garis besarnya aja. Yaitu yang saya contoh, walaupun saya nggak jualan mobil pemadam lah ibaratnya ya kan. Intinya saya pengen punya usaha sendiri. Dari dulu sih gitu. Terima kasih banyak atas waktunya nih Mas Diki. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya Mas Diki ya. Mudah-mudahan di next kita udah sukses. Lebih sukses, lebih mapan ya kan. Nanti kita berkunjung ke Solo nih. Amin. Oke. Buat teman-teman Solo jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Siap. Bantu like, komen, dan subscribe. Nah ya nih kebetulan channel warga Pesona Koripan 3 nih Mas. Nah buat teman-teman yang mau join buat next episode, mau ngisi di episode ini silahkan langsung kirim di komentar ini, nanti biar kita atur jadwalnya. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton ini, semoga bermanfaat. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.